Oke, semoga nanti suaraku kedengaran jelas dan sinyalnya nggak putus ya. Sorry soalnya aku lagi di luar jadi nggak bisa pakai background AC. Sama aku ngomongnya harus lebih keras ya. Soalnya rame banget di sini. Oke, udah aku usahain bisa kedengeran. Oke, kalau gitu selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Dalam astronomi. Oke, ini yang lain nggak tahu nih pada kemana ya. Itu tiba-tiba jadi dikit. Pada minggu lalu banyak nih. Tapi ya udahlah, nggak apa ya. Jadi ya hari ini kita akan melanjutin jalan-jalan aja ke masih di Eropa ya, di tempat-tempat astronomi di Eropa. Kali kita kan masih di Inggris ya. Sekarang kita balik lagi ke dekatnya Inggris, si Irlandia, yang tempat astronominya memang banyak banget ya di sana. Irlandia sama Inggris tuh ya paling apa ya, yang agak banyak ya tempat-tempat astronominya. Kemarin yang Irlandia apa? Yang Irlandia kita kan udah ada itu, udah membahas 3 tempat ya, Snout, Dowd, sama Loughborough. Sekarang kita ke 3 tempat lagi, namanya Carrow Hill, Newgrange, sama Mount of the apa? Mount of the Osage. 3 tempat itu. Itu ya, nanti kalau misalnya suara aku nggak kedengeran jelas, tolong bilang ya lewat chat atau tulisan aja. Oke, kalau nggak kedengeran. Oke, semoga kedengeran ya. Oke. Jadi yang pertama kita ke ini, kuburan megalithik Cherokee. Ya bacanya aku nggak tahu gimana ya. Sebetulnya nanti kalau bisa sih aku mau ajak kalian dengar pakai Google Translate, cuman nggak tahu bisa atau enggak ya. Jadi Cherokee itu ya kayak apa ya, tempat-tempat astronomi pada umumnya ya di Eropa. Cuma kebanyakan terutama di Irlandia ya. Di Irlandia itu kan banyak banget ya piramida-piramida batu kayak gini. Banyak banget di sana. Kemarin kan kalau nggak salah, Naut, Daud sama Loughborough tuh kayak gitu juga. Kan kayak gini. Yang di Irlandia, yang 3 tempat di Irlandia yang kita bahas sebelumnya ini. Ini juga sama. Ini kayak Cherokee. Piramida tapi dari batu. Cahaya Berabudus. Ya udah. Eh, jadi dia tuh ada di desa desa Castle Baldwin di daerah Sligo atau di Irlandia. Katanya sih ini tuh makam berlorong tertua di Irlandia ya, si Cherokee ini. Dan juga yang paling padat gitu. Dia tuh kompleks ya, daerah yang terdiri dari 14 piramida bentuk asal kayak gini. Dibangunnya antara 3.200 sampai 2.400 sebelum Masehi. Itu pas zaman Neolitik ya. Dan juga ini Cherokee termasuk dalam daftar apa namanya, situs warisan dunia Irlandia ya. Bukan UNESCO tapi ini Irlandianya doang. Tuh. Jadi emang di dalam ini tuh ada lorong gitu lah ya. Pokoknya itu ada lorong gitu. Makanya namain tuh di bahasa Inggris itu Passage Tomb ya. Apa tulisannya itu, kalau aku tulis kayak gini Passage Tomb. Itu kalau diterjemahin ya makam berlorong. Passage kan artinya kan lorong ya. Tomb itu makam. Nah untuk Hieroglif ini dari ke-14 piramida tadi yang ada di Hieroglif, ada satu piramida yang dinamain ini Hieroglif Cairngate. Jadi yang piramida ya bentuk kayak gundukan gitu. Sebenarnya sih ini bukan piramida ya, cuma kayak piramida. Jadi namanya piramida aja. Piramida kan lebih runcing ya sebenarnya. Ada kayak gundukan namanya yang gundukan yang dikasih simbolnya itu G, simbol aja ya. Ya biar mudah namanya. Nah, di Carousel yang bagian gundukan yang G ini, apa namanya itu, memiliki suatu atap, atap yang bentuknya kotak, kayak di gambar ini.
Dan itu pas nanti pertengahan musim panas, artinya pas kapan ya? Pertengahan tahun ya nanti. Nah, sinar matahari yang terbenam itu bisa pas masuk ke dalam celahnya itu kesegarisan ini ya dengan matahari terbenam pas pertengahan musim panas nanti. Ini nggak kelihatan di sini. Pokoknya kayak gini. Jadi ini tuh sinar mataharinya ini tuh matahari yang terbenam pas pertengahan musim panas di Irlandia ya, pada pertengahan tahun nanti. Jadi sinar mataharinya pas banget bisa masuk gitu ya, masuk ke dalam apa piramida yang di ini. Tuh. Juga si Kerokil ini katanya itu salah satu yang termasuk ke dalam 4 besar ya kuburan berlorong di Irlandia. Jadi 3 sisanya itu adalah Crew, Carrowmore, sama Brunaboyne. Brunaboyne itu artinya makam apa ya? Oh, lembah makam berlorong kalau nggak salah artinya. Itu daerah ya Brunaboyne itu daerah di sana. Soalnya kan emang terus sekali lagi tekan kan ya. Di Irlandia itu apa namanya itu eh, apa namanya banyak banget tempat astronominya. Kalau yang aku baca itu ada 9 tempat astronomi di sana. Ya, ya kan jadi banyak gitu. Setelah apa namanya itu salah satu tempat yang daerah di Irlandia yang terkenal itu ini Bruna Point ini ya. Lembah lembah makam berlorong Irlandia. Oh, nggak salah itu artinya. Nah, terus sekarang ada ini. Ini tempat mungkin bisa dibilang tempat yang paling terkenal di Irlandia mungkin ya. Mungkin kayaknya. Namanya New Grange. Teman-teman udah pernah dengar belum namanya New Grange ini? Ada yang udah pernah dengar nama New Grange? Ada yang pernah dengar belum New Grange? Indra, Aira, Lionel, atau Rumi? Oh, halo Rumi. Kamu ada yang pernah dengar New Grange nggak? Tulisan di bawah ini ya, New Grange. Tidak, Kak. Oke, kata Aira nggak pernah dengar. Ada yang pernah dengar? Mungkin Rumi malah pernah dengar New Grange. Pernah juga. Oke, jadi ya New Grange itu daerah kayak gini ya. Bulat gitu. Kayak Kerokil tadi, cuman nih bedanya itu lebih gede aja. Ya, ini tuh apa ya? Dia itu makam juga. Ya, jadi makam. Jadi kebanyakan ya. Jadi di Irlandia itu tempat-tempat astronominya itu kan banyak. Kalau nggak salah ada 9 ya. Nah, aku baru temuin. Dan kebanyakan dari atau bahkan mungkin semuanya ya, kayaknya semua dari tempat astronominya itu juga berupa makam. Makam yang dalamnya ada lorong gitu. Jadi bukan sekedar Oh makam. ya, mungkin di Makassar itu ada zombie-zombie. Ya, oke lah. Kalau ada zombie-zombinya itu ya terserah kamu lah ya, kamu sering senang berhayal kayak gitu ya. Ya jelas nggak ada lah ya. Di sana tuh walaupun ada makam, tapi dikubur. Jadi itu bukan artinya di lorong yang kita lewati itu nanti kita bakal ketemu tengkorak gitu, nggak bakal kayak gitu ya. Nggak, bukan berarti langsung dikubur kayak gitu doang. Jadi kayak gimana ya? Kayak piramida gitulah, piramida Mesir. Piramida Mesir kan juga untuk makam, makam Firaun. Tapi kan dibuat lorong-lorong juga kan ya. Nah kayak gitu juga nih dengan apa namanya bukit-bukit yang ada di Irlandia itu kayak gitu tempat-tempat astronominya. Mereka benar-benar sebagai tempat astronomi, tapi juga sebagai makam gitu. Jadi bukan asal makam terus di tumpuk tanah nggak bisa masuk. Kita masih bisa masuk gitu. Itu sih menurut aku kerennya. Dan itu yang menurut aku kerennya lagi itu cuma di satu tempat doang, di Irlandia doang. Itu kan suatu pulau ya, pulau di lepas Eropa ya ke arah Amerika sih itu. Jadi mau
Kalau aku pernah sering banget ngomong ya, aku tuh nanya banget ke sini, ke Irlandia ini. Seger, hijau gitu, tapi juga tempat astronominya juga banyak gitu ya. Dan kayak sunyi ya, tenang gitu suasananya. Kita balik dulu ya ke New Grange. Jadi New Grange itu terletak di Donore, di County Meath, di Irlandia, atau di Bruna Boyne nih, Boyne Calitons. Jadi makam-makam lembah Boyne. Arti yang bener nih. Makam-makam di lembah Boyne, karena Boyne itu nama lembah ya. Itu dibangunnya pas zaman Neolitik, 3200 sebelum Masehi, juga sama, kayak si Kerokyo. Kayaknya aku pernah lihat gambar ini tuh. Pernah ya Ibra yang ini, yang ada kotak ini. Ya, jadi itu punya lebarnya tadi, bentar, lebar itu 80 meter. Jadi ya ini lebar ujung ke ujung ini 80 meter. Dan dia tadi ya punya pintu masuknya ini. Dan di atas itu ada sebuah jendela kotak gitu. Nah, melewati jendela kotak ini, sinar matahari pada saat pertengahan musim dingin, berarti pertengahan musim dingin itu kapan ya? Ya Desember, akhir tahun lah, akhir tahun gitu. Pas matahari terbit, sinar itu bisa langsung masuk ke dalam jendela kotak ini, sesegaris gitulah, gitu, jadi bilang. Kalau di gambar tuh kayak gini. Ini pintunya yang bawah, yang atas jendelanya. Nah, itu sinar mataharinya tuh masuk lewat situ, gitu, masuk lewat situ, set masuk, gitu. Ya. Jadi kalau tadi si Cherokee itu segaris dengan matahari terbenam ya, pas pertengahan musim panas waktunya, momennya dan pas matahari terbenam. Kalau si New Grange itu kebalikannya, pas matahari terbit dan momennya itu pas pertengahan musim dingin. Artinya pas akhir tahun. Kalau si Cherokee tadi kan momennya pas pertengahan tahun ya. Itu. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bukan terakhir ya, tapi yang terakhir yang kita kunjungi hari ini ya. Nanti masih ada 3 lagi tempat di Irlandia yang kita kunjungi. Nah, yang terakhir untuk hari ini adalah ini, Mount of the Hostage, atau kalau di bahasa Inggris itu kayak gini ya. Mount-nya itu bukan gunung ya, Mount-nya yang pakai D. Jadi artinya itu gundukan, bukan Mungkin gunung. perasaan dia, apakah berarti semua orang dipenjara di sana, seluruh orang bumi dipenjara di sana? Nah, aku ya ada ya, yakin pasti kalian bakal mikir gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Jadi yang dimaksud dengan Bukit Para Sandera ini cuma nama doang. Enggak ada hubungannya sama Sandera atau apaan gitu ya. Jadi katanya itu kalau aku, apa namanya ya, eh kalau aku cari-cari, kalau Kerata itu si Mount of the Hostage ini itu tempat, apa namanya sih, eh apa ya, kayak tempat, bukan tempat tinggal sih, tapi lebih ke arah, eh apa namanya ya, Penjara. bukan penjara sih, lebih ke arah, bentar, coba aku lihat catatanku ya, aku lihat catatan dulu. Pokoknya itu kegunaannya itu bukan untuk penjara gitu, untuk suatu fungsi yang aku kurang ngerti ini, soalnya masih aku belum sempat translate, dan bahasa Inggrisnya agak aneh, agak susah juga. Pokoknya itu tuh nggak ada fungsi untuk kekejaman gitu, nggak ada ya. Itu fungsinya itu untuk, ya, untuk baik lah, untuk baik gitu. Jadi bukan penjara gitu. Tapi kenapa dinamain gitu? Ya, apa namanya? Nggak tahu ya kenapa dinamanya gitu. Namanya kok tidak, apa namanya, bertentangan dengan, berlawanan dengan fungsinya. Fungsinya nggak ada sama sekali tentang nahan orang gitu, nggak sama sekali ya. Tuh. Jadi Tapi kok bingung. namanya Bukit Parasan juga. Nah itu aku juga bingung kok namanya gitu. Aku harus cari-cari lagi ya. Gitu soal, karena emang aku lihat-lihat juga dari apa namanya, sumber-sumber lain tuh banyak yang bilang, orang itu banyak yang salah paham tentang nama bukit ini, banyak yang salah paham juga gitu. Nggak tahu ya kenapa, nggak habis pikir sih kenapa dinamainya Sandra Postage ya.
Jadi Bukit Parasandra ini dibangun sekitar 3050 Masehi, pas pertengahan Neolitik ya, di Mid atau di Bukit Tara namanya. Diameternya 15 meter, panjangnya 4 meter, dan tingginya 3 meter. Ada pintu masuk kecil yang dipagari ya, jadi kita nggak bisa masuk. Dan dari sini, cahaya matahari yang terbit itu bisa masuk melalui pintu ini hanya 2 kali setiap tahun. Jadi kalau tadi si Kerokil itu kan matahari terbenam pas pertengahan musim panas. New Grace matahari terbit pas pertengahan musim dingin. Nah, kalau Bukit Parasandra ini agak lebih rumit lagi. Nah, jadi dia tuh eh, kalau bukan ada 2 momen yang dimana sinar matahari itu bisa masuk lewat pintunya. Selain kedua waktu itu, sinar matahari sama sekali nggak akan bisa masuk ke dalam pintu ini. Sama sekali nggak bisa, kecuali dua, dua, dua momen itu. Dan 2 momen itu adalah pada saat ini, 1 Februari sama 1 November. Ya, 1 Februari sama 1 November. Dan itu memang kalau di kalender kita atau astronomi itu nggak ada peristiwa khusus ya. Gitu. Tapi itu kalau dalam kalender kita, dalam kalender Celtic atau bangsa Celtic, soalnya katanya itu kalau nggak salah ya, yang meninggali Pulau Irlandia, Pulau Irlandia itu sendiri, dulu ada namanya bangsa Celtic ya. Celtic itu tulisannya Celtic, Celtic itu. Mereka tuh membuat suatu kalender Celtic namanya, yang dimana kalender Celtic itu apa namanya ya? Ya punya sistemnya sendiri lah ya, yang lebih rumit. Jadi apa namanya tuh? Dalam kalender Celtic ada namanya ini cross quarter day kalau diterjemahin. Cross quarter day itu ada 4 ya, ada empat hari. 1 Februari, 1 Mei kalau nggak salah ya. Terus 1 November atau 31 Oktober itu Halloween. Sama satu lagi itu lupa aku ya, satu lagi apa nih ya. Nah, jadi pokoknya ada empat hari itu. Dan untuk yang apa namanya itu sinar matahari yang masuk lewat bukit pintu bukit ini pas kedua hari itu adalah pas tanggal 1 Februari sama 1 November sampai 31 Oktober. Kalau di kalender kita nggak ada apapun, tapi kalau di kalender mereka ada namanya Imbolc dan Samhain namanya. Imbolc dan Samhain itu terjadinya tadi ya pada tanggal 2 Februari. Ya, paling 1-2 Februari lah, atau sampai 2 Februari. Kalau Samhain itu ada yang bilang 31 Oktober, ada yang bilang 1 November. Pokoknya itu hari Halloween lah istilahnya. Nama lain dari Imbolc sama Samhain itu ini ya. Imbolc itu kalau di dalam apa namanya itu tradisi bangsa Barat ada namanya Candlemas pada saat itu. Sama kalau pas Samhain 1 November kan ada Halloween ya. Jadi Candlemas sama Halloween itu tradisi bangsa Barat gitu. Mungkin mereka itu terpengaruh sama tradisinya itu ya bangsa Celtic ini ya gitu. Dan biasanya itu cross quarter day itu sebetulnya tuh kalau dalam kalender Celtic itu menandai awal musim ya untuk kalender mereka gitu. Mungkin kalau kalian tertarik kita bisa bahas lagi ya tentang kalender Celtic ini gitu biar nggak melulu tempat-tempat astronomi ya kan mungkin kalian bosan gitu tempat-tempat melulu mungkin kan kalau kalian itu kan jarang ya gitu. Oke, jadi tadi 3 tempat yang kita kunjungi hari ini yaitu Cherokee dan Newgrange, lalu ada Mount State. 3 tempat lagi kita masih akan kembali lagi ke Irlandia untuk membahas 3 tempat lagi ya. Setelah itu Irlandia selesai kita akhirnya. Jadi total kita udah 6 ya, udah 6 tempat di Irlandia. Loughborough, North, South, Newgrange, Cherokee sama Mount State. Gitu.
Oke, jadi dari teman-teman ada yang mungkin mau ditanyain? Ada nggak yang mau tanyain? Romi, Aira, Hibra, atau yang lain? Ada nggak yang mau tanyain? Kalau belum aku coba tanya dulu nih. Kalau misalkan lain kali kita misalkan bahas tentang kalender, entah itu kalender Celtic, kalender bangsa Celtic, atau kalender-kalender bangsa-bangsa lain yang ada hubungannya sama, bukan ada hubungannya, yang pasti ada hubungannya sama astronomi. Kalian pengen nggak untuk kita bahas? Gimana menurut kalian? Kalian pengen nggak ngebahas tentang kalender-kalender astronomi dari berbagai budaya gitu? Gimana? Setuju nggak kalian? Mana nih Rumi atau Hebra atau Aira atau yang lain? Benar. Kalau kalender 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 terserah aku. Oke, kata Aira terserah aku. Oke. Kalau menurut siapa? Rumi atau Hebra atau yang lain? Kalau kita bahas kalender astronomi gitu biar nggak melulu tempat-tempat juga ya. Mungkin kan kalian udah bosen ya sama tempat apa nama itu ngebahasnya tempat-tempat doang. Apalagi kan akhir-akhir ini kan tempat-tempatnya hampir sama terus ya di Eropa terus ataupun fungsi dan bentuknya yang mirip-mirip juga. Mana kalau iya sih aku bisa aja ya, bisa cariin cuma kan bakal agak sedikit rumit, lebih rumit karena banyak banyak ada angkanya ya masih ya, ada angkanya. Nanti coba kita bahas yang bangsa Celtic dulu ya, yang kalender Celtic dulu. Soalnya menurut aku tuh lumayan simpel. Oke, lain kali itu ya. Itu kalian gimana nama itu kalau ngebahas tentang tempat-tempat astronomi kayak gini udah bosen belum sih? Atau masih senang? Kenapa Kak? Kalau ke tempat-tempat astronomi kayak gini, kalian udah bosen atau masih masih senang? Walaupun mirip-mirip, sama-sama semua, Ya senang-senang aja. senang-senang aja. Oke, kata Rumi. Rumi senang-senang aja. Ya, ya gitu ya, baguslah. Berarti masih bisa ya kita lanjut. Gitu. Ini soalnya kalau di luar Eropa udah sedikit ya. Di Amerika Selatan sih masih ada, sama di Afrika. Cuman kayaknya itu satu dua kali bahas aja selesai mereka berdua. Terus balik lagi ke Eropa. Soalnya emang Eropa ini tempat astronominya bejibun ya, banyak banget seriusan. Apalagi di Irlandia sama Inggris itu banyak banget. Irlandia sama Inggris. Ya kalau gitu kita coba apa namanya? Coba tanya-tanya dulu ya. Dari kalian ada yang mau bertanya atau aku kasih pertanyaan aja? Coba mau kalian nanya atau aku kasih pertanyaan aja? Aku kasih pertanyaan aja ya. Coba sebutin. Tadi 3 tempat yang kita kunjungi hari ini ada apa aja namanya? 3 tempat yang kita kunjungi hari ini. Apa, Ibra? Oke, New Grange. Satu. Terus, Sage Tom. apa? Sorry. Sage Tom. Sorry, ulangi dong, ulangi. Sage Tom. Pen, Tom. Itu
Itu yang mana tuh Hibra? TikTok yang awal itu. Oh itu. Itu namanya Kerokil ya. Kerokil. Ini kan maksudnya. Betul. Nah itu Kerokil namanya. Terus ada apa lagi? Apa ya? Apa lagi jualan? Apa? New apa ya? Apa? Dua lagi ayo. Yang terkenal nih loh, yang di background ini. Apa namanya? Tahu. Ayo, Rumi atau Aira ingat nggak? Rumi atau Aira? Nah, Rumi atau Aira ingat? Ini yang di belakang gambar ini namanya apa? Rumi kan nggak nih Rumi atau Aira? Apa nggak ya kami? Dua lagi. Tadi udah karaoke loh. Aku udah tulis di chat loh tadi. Satu tempat. Tadi karaoke. Kalau PS Storm itu bukan tempat ya itu ya. Itu cuman jenis makamnya aja. Jenis makam di Irlandia itu PS Storm. Tapi bukan namanya itu. Bukan. Tadi karaoke udah full spoiler dikit ya. Dua lagi apa? Nyerah nih. Nggak tahu nih. Aira? Rumi? Enggak ada ingetnya. Tadi yang si makam yang gede ini namanya gampang loh. Enggak, enggak aneh-aneh. Enggak pakai bahasa Irlandia. Nge-like kata Aira. Namanya New Grace. Udah aku tak kasih tahu semuanya lah. Oke. Semua pakai bahasa Inggris sih. Ya kecuali Kerokyo tadi. Ini Bukit Para. Oke. Mount of the First Stage. Ya. Cuma aku terjemahin jadi bahasa Indonesia. Dan New Grange. Minimal yang New Grange ini kalau bisa dihafalin ya. Soalnya ini lumayan terkenal. Ya lumayan, ya oke lah. Menarik gitu. Si New Grange ini. Selamat lagi Kerokyo. Oke. Dan aku ulangi. Tempat-tempat. Apa tempat-tempat. Peristiwa-peristiwa astronomi yang ada di ketiga tempat ini. Yang pertama tadi Kerokil ya. Jadwalnya itu pas pertengahan musim panas, tadi pertengahan tahun, pas matahari terbenam, sinar itu bakal masuk langsung ya ke dalam celah jendela yang ada di atas bukit ini. Jadi kalau garis itu ya berarti ya garis itu. Ini bukitnya. Nah, bukan sinar itu bukan dari sini sini atau sini gitu, tapi tempat setia depannya persis gitu. Segaris gitulah istilahnya. Kalau dari samping emang bisa masuk sih sinarnya, tetap bisa masuk lewat kotaknya, lewat celahnya, tapi kan nggak segaris itu loh arahnya, nggak searah sama kuburannya. Kalau Newgrounds kebalikan dari Kerokio, jadwalnya pas pertengahan musim dingin, pertengahan berarti akhir tahun kita itu, dan waktunya pas matahari terbit di sini. Dan untuk si Bukit Para Sandra, Mount on the South Stage itu bentar, itu bentar, lebih unik lagi karena jadwalnya lebih
ribet ya, ada 2 kali doang setiap tahun, pas awal Februari dan awal November atau akhir Oktober gitu, pas Imbolc dan Samhain kalau dalam kalender Celtic ya. Ini lebih sulit lagi karena harus lihat kalender Celtic sendiri ya. Kalau 2 tadi kan bisa pakai kalender yang kita bisa kelihatan, kalau yang ini nggak bisa. Para penelitinya itu harus melihat kalendernya Celtic sendiri, kan rumit ya. Kalau di tradisi bahasa Barat itu momennya itu pas Candlemas sama Halloween. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya nih lagi? Mungkin nambahin atau gimana? Mau bertanya? Gimana? Nah, kalau enggak sih, eh, minggu depan aku enggak itu sih. Minggu depan jadwalnya Rumi sama Hibrit sama Dimitri ya yang presentasi gitu. eh jadi aku nggak minta usul dulu. Apa ya? Oh, oke. Mungkin ini untuk nextnya berarti kalau aku coba tanya ke kalian, kalau selanjutnya eh kalau ini kan tema dari biru minggu ini kan lebih ke arah apa ya? eh Astronomi yang terkait sama budaya ya. Jadi kan aku kan ngebagi tema-tema di AAC itu kan jadi 3 kan ya. Kalau nggak tahu bukan mungkin astronomi yang angkasa, yang objek-objek, terus spacecraft itu atau teknologi angkasa itu, terus kayak roket itu, sama yang ketiga kan astronomi yang dari bumi ya, atau etnoastronomi yang kayak gini, tempat-tempat kayak gini atau kalender gitu. Nah untuk nextnya tema etnoastronomi kayak gini tuh, yang untuk nextnya itu kalian maunya lebih milih kalender atau misal kalau kita membahas kalender ya, atau masih bangunan-bangunan kayak gini, kalian lebih senang yang mana kira-kira? Kalau Aceh ngebahas kalender ya, walaupun agak mungkin agak rumit ya, atau tetap bangunan-bangunan aja. Kalau nextnya berarti kan mungkin 3 minggu lagi ya. Mana? Kalau ada tema begini yang lagi, kalian maunya kalender atau tetap gedung-gedung kayak gini? Kalender juga nggak apa-apa. Aku bukan dengan bangunan seperti ini. Apa Ibra? Gimana Ibra? Sorry. Kalender aja. Apa Ibra? Tempatmu itu ya bergema ya? Enggak, bukan. Yang mana Ibra? Sorry. Ulangi dong. Yang kalender. Oh kalender. Oke, yang kalender kata Ibra. Oke, jadi kalian lebih milih kalender mungkin ya. Oke, nanti aku coba ya. Aku coba biar enggak melulu bangunan kan ya. Kalian mungkin bosan. Oke deh kalau gitu. Kalian deh mau ditanyain lagi? Kak, ini jam berapa? Bentar. Oh, oke. Ya udah, ya setengah jam. Oke. Mana deh mau bertanya lagi? Kalau aku nanya sih, kalau kasih kuis kayaknya sih terlalu rumit ya ini ya temanya. Kalau aku jadi kuis. Oke. Ya udah, kalau aku kasih pertanyaan terakhir aja deh. Kalau dari ketiga tempat ini, Cherokee, Newgrange, sama si Mount on the Hostage, kalian lebih milih yang mana? Kalau mau dikunjungi, kalau kalian mau kunjungi, yang milih mana? Aku sih Newgrange, ya pasti. Kalau Hibrair atau Aku nggak mau ngunjungin yang mana-mana aja. oh, Akan mengurung si adikku.
Oh, ngurusin adekmu terus nggak mau kemana-mana. Oke. Ya, terserah kamu lah. Aira atau Rumi gimana? Mau kunjungi yang mana? Ini kan aku kasih gambar-gambar ya. Ini Ukraine, ini mau ada first stage, ya. Ya agak ngeri kayak gitu. Nah ini tempatnya. Kerokil yang kanan, Ukraine tengah, atau yang mau ada first stage yang kiri bawah. Mau mengunjungi yang mana nih kalian? Coba Aira. Aira mau yang mana nih? Atau Rumi? Pilih aja. Yang mana nih? Oh ya, yang kalian suka bentuknya lah, yang mana? Nah, kalau kalian suka, coba Aira. Ini Rumi kan lagi live, lagi putus. Kalau Aira yang milih yang mana bentuknya? Mungkin berdasarkan yang Aira suka. Mana Aira? Bentar, ya. Ini mana ya Rumi? Di live lagi keputus Rumi. Kan Ukraine karena emang terkenal ya. Mana nih Aira? Oh enggak, itu. Yang itu loh, tempat-tempatnya tadi itu kamu mau milih yang mana atau mau mengunjungi yang mana dari ketiga tempat tadi? Dari ketiga tempat di gambar ini. Jadi yang yang kayak pegunungan. Oh itu, Cherokee. Cherokee ya, ya. Yang kanannya kayak Cherokee. Oke, ini berarti nggak milih ya. Berarti ke Aira, aku yang nyukurin sini, Aira yang Cherokee ini ya. Ini sih kalau dalam pandangan aku sih lebih ke arah kayak tumbukan kerikil yang bisa di situs-situs kalau ada orang-orang apa namanya tuh tempat-tempat seperti ya pokoknya untuk menyimpan bahan bangunan. Nah, bahan bangunan itu kan ada kan gundukan-gundukan kayak gini. Nah, apa namanya feel-nya tuh kayak gitu kalau si Cherokee. Oke, Tommy belum balik. Oh, kamu lihat pegunungan ini maksudnya bu yang hijau. Maksudnya yang hijau-hijau itu. Maksudnya kamu bukan yang batu-batu. Oh, oh, oke. Oh, oke, ralat ya. Aira maunya yang kunjungin hijau-hijaunya ini ya. Ya bukit-bukit ini. Ya, berarti artinya Aira menunjukkan Irlandianya ya, bukan tempat-tempatnya ini. Tapi ya emang di sana Irlandia itu alamnya emang bagus banget sih. Aku lihat di beberapa foto-foto gitu, indah banget lah alam-alam di sana tuh hijau-hijauannya. Oke, ya oke lah, boleh lah Ira.
Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi dari kalian? Mungkin kalau nggak ada kita sudahi, kita udah 40 menit nih. Aku juga nggak bisa lebih lama karena ya belum makan juga dan rame. Tadi pula udah hampir jam 2 ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita ketemu minggu depan. Dan minggu depan aku bukan yang presentasi itu balik ke Rumi sama Dimitri ya. Aku off dulu untuk minggu depan, tapi tetap ikut kok. Buat minggu depan tetap ikut. Oke, kalau gitu Hidra atau Ira dan yang lain, kita ketemu minggu depan ya. Dadah Hidra, dadah Ira, salam astronomi. Sorry nggak bisa lebih lama ya. Oke. Dadah Hidra, dadah Ira. Ya.